Karena memang di luar sana tuh banyak juga sih dok, kayak misal behel abal-abal ya dok ya, behel abal-abal seperti itu dengan tenaga yang bukan tenaga ortodontis yang sesungguhnya. Nah, kenapa dok harus ke ortodontis? Kenapa harus ke ortodontis? Oke, baik. Jadi gigi kita itu kan harus gigi kita kan tumpang tindih segala macam harus dirawat dengan spesialis yang tepat, spesialis ortodontis. Kenapa? Karena memang basic ilmunya itu adalah ada di ortodontis gitu kan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Dr. Gigi Dina di program My Doctor. Hari ini telah hadir bersama saya Dr. Gigi Alfitrina Ari Rusvita, spesialis ortodontik. Dokter, salah satu dokter spesialis ortodonti di Rumah Sakit Islam Sutragu Banjarbaru. Bener ya dok ya? Saya nggak Abdul kalau nggak nanya, dokter apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Dokter Dina apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Dok, saya terima kasih banyak dok udah datang nih di podcast kita, di Sultan Podcast. Hari ini kita bakal berbincang-bincang nih. Ini menarik sekali ya dok ya. Saya mau tanya nih dok, apa sih itu ortodontis dok? Ini spesialis yang menangani apa sih? Karena kan banyak banget nih dok, dokter-dokter gigi spesialis. Nah, ortodontis sendiri ini apa dok? Oke, baik. Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Saya Dr. Gigi Alfitrina, spesialis ortodonti yang ada di Banjarbaru, Rumah Sakit Islam Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Spesialis ortodonti ini Dr. Gigi yang khusus menangani tentang atau mempelajari tentang posisi gigi, posisi rahang, keharmonisan rahang atas dan rahang bawah, dan menangani perbaikan untuk senyum yang lebih estetika, lebih ideal gitu. Jadi kalau misalkan kalimat atau kata ortodontis sendiri ini agak kurang familiar, biasanya ada spesialis kawat gigi. Nah, itu adalah spesialis ortodontis seperti itu ya. Oh iya dok, berarti memang kalau misalnya dokter gigi itu mungkin masyarakat luar itu banyak yang nggak tahu sih dok. Pasti lebih mengetahuinya bahwa ya semua dokter gigi itu ya dokter gigi gitu dok. Tapi kita tahu ya dok ya, ternyata dokter gigi salah satunya yaitu dokter gigi spesialis ortodonti yang merupakan biasanya menangani kasus-kasus kawat gigi dan itu khusus ya dok ya. Iya, khusus. Kemudian dok, menarik nih, macam-macam atau jenis-jenis apa aja sih dok untuk kawat gigi itu sendiri? Apakah ada yang sambung tuh atau ada yang lepasan, ada yang permanen kan seperti itu, ada yang tetap gitu. Nah itu apa aja nih dok macam-macamnya? Jadi dalam perawatan ortodonti itu ada berbagai macam alat. Secara umum sebenarnya ada dua, alat yang lepasan sama alat yang cekat. Nah, alat lepasan ini artinya alat yang digunakan oleh pasien dan bisa dilepas sendiri oleh pasien. Namanya alat lepasan ya. Macamnya seperti apa ya? Hanya seperti kawat biasa, terus atau mungkin dipakai oleh anak-anak yang namanya biasanya alat miyofungsional, misalnya seperti itu ya, salah satu alat lepasannya. Kemudian alat yang cekat ini sering bilang tuh behel ya, behel gigi, behel ya dok ya? Behel yang cekat yang dipasang oleh ortodontis itu harus dilepas dan dipasang sendiri oleh dokter giginya. Jadi pasien tidak bisa melepas sendiri. Seperti itu sih secara umum, macam-macam alatnya seperti itu. Kalau dijabarkan lagi di bawah, banyak alatnya. Banyak banget dong. Banyak banget. Alat cekat sendiri aja ada yang konvensional, bahan metal, ada yang bahan seramik gitu ya dong. Seramik, betul. Ada yang macam-macam. Ada juga yang self ligating atau damon, itu juga banyak. Kemudian yang lepasan sendiri selain yang hanya kalau lihat kawat, ada juga yang aligner. Kalau yang bening ya warnanya ya dipasang itu jadi tidak tampak secara estetis kan bagus ya, tidak kelihatan ya. Nah itu juga ada eyeliner, itu pun juga banyak banget. Ada Invisalign, ada yang ya seperti itu banyak. Banyak ya dok ya, macam-macam. Tinggal kebutuhan dari pasien itu sendiri ya dok ya. Itu kebutuhan. Dan pasien datang mau pakai alat dan dia konsul dokternya untuk menyarankan sebaiknya pakai yang seperti ini. Oke, sesuai kebutuhan dari pasien.
sesuai dengan kemampuan juga tentu ya dok ya tentunya. Baik dok. Kemudian ini dok, batas usianya dok untuk usia sendiri pakai ortodontik tuh apakah misalkan kadang kita yang ditanyain juga nih dok di poli misalnya gitu atau di kita yang ditanya gitu kan ya dok ya. Kalau usianya di atas 30 tahun bisa nggak dok? Kalau misalnya usianya 40 tahun atau lebih muda dari itu bisa nggak dok? Kira-kira apa ada batas usia seperti itu dok? Untuk usia pemakaian atau perawatan ortodonti sebenarnya tidak ada batas usia secara pasti. Yang jelas kalau misalnya semakin tua itu giginya masih ada lah gitu kan, bukan gigi yang ompong. Jelas kalau ompong nggak bisa pakai kawat gigi ya. jadi usia berapapun bisa, pasien umur 40 bisa, 50 bisa, asal tapi memang dalam sisi gerakan gigi untuk merapikan memang beda dengan usia muda ya. Dan kemudian kalau misalnya biasanya sering ditanyakan nih anak-anak oleh ibu-ibu, dok anak saya usia 9 tahun tapi giginya masih bercampur tapi sudah ada kelihatan gigi tumpang tindihnya gitu, itu boleh nggak gitu kan? Nah, anak-anak usia masa bercampur giginya itu dilihat lagi nanti kondisinya. Bisa kalau misalnya dalam usia tersebut gigi susunya sudah tanggal semua, bisa kita rencanakan untuk memakai behel. Atau mungkin ada juga ternyata ada yang belum bisa dipakai behel karena harus menunggu observasi dulu nih. Observasi misalnya gigi ini masih belum waktunya dicabut, jadi nanti dulu. Tetap harus dalam observasi ortodontisnya begitu. Oke, berarti anak usia 9 tahun pun bisa dok ya, tapi harus observasi dulu ya dok ya, melihat dulu ya dok ya, dan harus giginya tumbuh sempurna semua dulu ya dok ya, baru bisa kita rencanakan untuk behel. Betul ya dok ya? Betul, direncanakan gitu. Namun juga ada kondisi-kondisi yang sebenarnya ada anak yang belum bisa pakai behel, dia harus pakai alat miyofungsional tadi, yang alat lepasan tadi. Dan alat ini nih memang untuk khusus, kita langsung contohnya aja ya, ada anak dengan keturunan rahang bawahnya maju, kan biasanya dia orang tuanya misalnya rahangnya maju, anaknya juga kelihatannya rahangnya bawahnya maju. Nah, dari sini kita harus namanya apa ya, supaya tidak terlanjur lebih maju lagi rahang bawahnya, kita harus pakai alat bantu, alat ortodontis ini yang miofungsional ini, supaya mencegah supaya tidak terlalu maju rahang bawahnya, itu bisa di ortodontis. Oke, berarti balik lagi ini tergantung dari keluhan dan kasus ya dok ya, dan itu beragam biasanya kalau misalnya beragam, keluhan itu kan beragam ya dok ya, akhirnya kebutuhan untuk kita lakukan perawatan juga tergantung dari kasus yang saat itu ya dok ya, berarti ya. Begitu. Nah ini dokter kan di Sultan Agung nih dok, pasti pasiennya banyak ya dok ya. Keluhan pasien tuh pasti banyak juga nih. Di poli sendiri dok, di poli gigi kita sendiri ya, di rumah sakit kita dok, di Sultan Agung Banjarbaru nih, banyaknya kasus apa aja dok? Atau keluhannya banyak apa aja nih dok? Oke, jadi kasus di rumah sakit Sultan Agung ini yang datang ke saya, keluhannya cukup beragam ya ternyata. Dari anak-anak ada, dari usia di atas 40 pun ada. Oh, baru tahu saya dok, kalau di atas usia 40 tahun juga ada. Ada. Oke dok. Jadi kalau anak-anak tuh biasanya kasusnya berjejal biasanya. Berjejal, terus dia merasa rahangnya maju, rahang bawahnya yang itu maju, dan akhirnya dia susah untuk berbicara. Jadi memang hubungan gigi geligi itu juga mempengaruhi kita berbicara tuh seperti apa. Jadi susah dia untuk berbicara. Secara psikologis sih saya lihat memang anaknya diem gitu kan. Jadi memang unik sih dia tapi mau untuk perawatan ortodonti. Jadi kan dia punya motivasi juga dia untuk memperbaiki giginya, begitu juga orang tuanya. Jadi saat ke Rumah Sakit Sultan Agung, saya senang nih kalau ada pasien yang motivasinya tinggi, jadi dia mau untuk perawatan itu. Kemudian ada juga kasus di rumah sakit kita ini rahangnya miring. Jadi kalau misalnya pasti ada keluhan, aduh rahang saya miring kalau lagi ngaca atau lagi selfie ya. Biasanya kan kok miring ya. Nah, itu juga jadi keluhan pasien tuh biasanya. Karena apa? Kita harus lihat dulu penyebabnya. Penyebabnya bisa karena gigi bungsu, bisa karena tumbuhnya miring kan. Terus menggigitnya jadi kurang baik. Kemudian sendi rahangnya juga miring. Kemudian
bad habit mengunyah satu sisi. Nah, itu juga ada. Dia juga miring kelihatan. Jadi apalagi pasien yang datang ke rumah sakit itu bilangnya mau jadi polisi. Jadi dia pengen memperbaiki itu keluhannya dia. Jadi lebih baik lagi untuk gigitannya. Itu juga gitu. Oh gitu ya. Macam-macam. Oh macam-macam ya dok ya. Nah tadi dokter udah jelasin nih salah satu kebiasaan buruk yang menyebabkan gigi kita berjejal ataupun misalnya rahang miring gitu kan dok. Salah satunya adalah mengunyah satu sisi ya dok ya. Ada nggak sih dok misalnya, bukan misalnya nih dok ya, faktanya bahwa ada yang menyebabkan selain dari mengunyah satu sisi itu sendiri? Ada nggak dok kira-kira? Yang membuat menjadi oklusi atau gigi iya, kita betul. jadi tidak baik ya? Iya, ada, betul. ada banget. Bahkan mungkin secara sekitar kita tuh ada sebenarnya. Misalkan ya anak-anak suka ngemot jempol. Nah itu juga menyebabkan giginya maju atau dia tongue thrusting atau suka menjulurkan lidah. Nah itu juga buat giginya jadi maju. Itu harus diperhatikan oleh ibunya atau pokoknya sekitarnya lah. Kalau mempunyai anak yang punya kebiasaan seperti itu juga harus diperhatikan apakah dia maju gara-gara bad habit itu. Kemudian ada juga yang mengunyah satu sisi ya. Tadi saya bilang mengunyah satu sisi. Kenapa mengunyah satu sisi? Karena sebelah sini bolong jadi nggak bisa dikunyah. Tuh sering banget seperti itu. Makanya kalau udah ada gigi bolong, gigi apa tuh cepet aja selesaikanlah di dokter gigi gitu kan. Jadi untuk masalah-masalah selanjutnya tuh tidak menggulung-gulung, jadinya kan jadi kompleks itu di dalam gigi dia ada masalah itu. Kemudian bad habit lainnya seperti menggigit-gigit kuku. Iya dok ya, menggigit-gigit kuku. Atau karena dia gini, biasa dia dalam kondisi cemas, dia misalnya dia mau presentasi atau mau apa dia ada menggerut-gerutkan gigi itu juga bisa mempengaruhi dari hubungan gigi yang kurang rapi giginya. Berarti kalau genetik dok atau misalnya keturunan nih dok, misalnya ibu saya berjejal, terus bapak saya juga berjejal, ada kemungkinan saya berjejal dok? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada ya dok ya? Kemungkinannya tuh bukan karena giginya langsung berjejal, enggak. Kemungkinan itu lebih ke rahangnya. Kenapa berjejal? Karena rahangnya kecil, giginya ukuran gigi yang besar, gitu otomatis tidak punya ruangan yang cukup gitu. Tapi di samping itu tadi kayak kebiasaan buruk seperti mengisap jempol, kemudian menggigit kuku, kemudian menggigit sesuatu gitu ya dok ya, dengan waktu yang cukup lama berarti ya dok ya? Dengan frekuensi intensitas yang tinggi gitu. Sehingga berarti kayak anak-anak gitu ya dok ya, anak-anak misalnya usia 6 tahun dok punya kebiasaan itu, ada kemungkinan ya dok ya waktu dia tumbuh kan giginya itu kan sambil gigi permanen kan tumbuh tuh, berarti ada kemungkinan ya dok ya bisa menyebabkan itu tadi bisa berjejal dan gigitannya nggak enak gitu ya dok ya? Untuk usia segitu juga perlu juga untuk datang ke ortodontis supaya untuk observasi saja. Datang ke ortodontis pun tidak harus langsung pasang kawat ya, bisa juga observasi gitu. Nah kalau kasus dari dokter sendiri nih, sering menangani kasus banyak banget kan pasti dok. Yang paling sering apa dok? Atau yang paling unik dok? Yang paling ini jarang nih, atau yang paling sering juga nih apa nih dok? Yang paling sering itu yang saya tangani itu justru crowding ya, crowding atau gigi berjejal atau gigi tumpang tindih, gigi gingsul. Nah itu kan gigi gingsul kan mungkin dengan pemahamannya giginya senyumnya cantik ya. Padahal gigi gingsul tuh sebenarnya memang harusnya dirapikan ya, dirapikan. Jadi memang crowding itu kasus yang paling sering terjadi ya. Kalau di yang saya tangani seperti itu. Kalau yang kasus yang unik itu ya, menurut saya yang anak-anak tadi ya, yang terbekas di saya tadi ya, dia susah berbicara itu kan karena gigi dia nggak bisa mengunyah gitu kan, makannya pun juga kurang. Nah itu tuh harus benar-benar ditangani. Perawatannya di ortodontis gitu harus dirawat. Iya berarti karena memang anak-anak itu sedikit memang agak susah ya dok ya, jujur ya dok. Kalau kita bisa menangani kasus yang cukup sulit, kemudian anaknya kooperatif tuh itu luar biasa sih dok. Itu kepuasan tersendiri. Itu kepuasan tersendiri dan luar biasa gitu. Nah kemudian dok, kenapa nih dok? Masyarakat di luar sana harus tepat memilih gitu kan dok. Kenapa harus memilih ortodontik nih dok? Karena memang di luar sana tuh banyak juga sih dok. Kayak misal
behel abal-abal ya dok ya, behel Iya, abal-abal iya. seperti itu dengan tenaga yang bukan tenaga ortodontis yang sesungguhnya. Nah, kenapa dok harus ke ortodontis? Kenapa harus ke ortodontis? Oke, baik. Jadi spesialis ortodontis kenapa? Karena memang basic ilmunya itu adalah ada di ortodontis gitu kan. Jadi mereka lah yang ortodontis lah yang menangani kasus-kasus yang seperti itu. Memang sudah ada ilmunya dan pelajarannya. Saya kalau misalnya melihat gimana kalau yang di luaran sana gitu, yang pinggiran tuh, saya kan tidak tahu basicnya apa, seperti apa. Sedangkan kalau kita kan udah ada ilmunya, terus standar kebersihannya dan lain-lain seperti itu ya. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya untuk memilih ya ortodontis yang tepat gitu, seperti itu untuk merawat giginya lebih rapi, senyumnya lebih ideal gitu. Masalahnya kalau udah beda nggak ortodontis, kita tidak tahu lagi nanti ini giginya akan dirawat seperti apa gitu. Ya betul sekali dok, saya setuju sih dok. Kenapa? Karena kalau kita memilih satu perawatan dengan orang yang tidak ahlinya itu akan pasti banyak sekali nanti kerugian kan ya dok ya, tentunya pasti nanti baliknya ke ortodontis lagi memperbaiki dari awal dok. Iya, Iya. itu justru lebih susah. Lebih susah dok. Lebih susah. Saya juga beberapa kasus juga ada ya. Jadi jadi pasiennya itu dari yang bukan ortodontis lah gitu kan. Karena keluhan ini gitu kan. Oh ya sudah, jadinya saya ngulang lagi ya gitu perawatannya ya. Mengulang dari awal gitu ya Dari dok ya. awal. Mulai dari awal dan nggak tahu di kondisi yang awal seperti apa. Betul. Iya kan ya dok ya. Iya, benar kayak gitu. Jadi agak meraba-raba dulu nih ya. Meraba-raba dok. Kasusnya. Kemudian dok, kayak beberapa kondisi apa saja sih yang bisa kita rawat gitu? Gigi yang seperti apa sih kondisinya yang bisa kita gunakan kawat gigi itu sendiri dok? Oke. Mungkin orang taunya kawat gigi dok ya, kawat iya, gigi iya. atau behel gitu. Iya, Kondisi iya. yang seperti apa sih? Kadang ada juga beberapa yang mungkin dok di luar sana yang masih udah rapi gitu dok, tapi pengen dipakein gigi apa behel atau kawat giginya itu atau ada kondisi lain dok yang Baik. Jadi, mengharuskan gitu. Iya. Itu juga ini memang jadi edukasi buat ini ya semua pendengarnya. Jadi kadang-kadang orang kan bingung sebenarnya saya ini butuh perawatan behel nggak sih gitu Nah, iya, kan? betul, Ya, betul, gitu ya. betul, dok. Jadi kondisi yang harus kalian ini perhatikan dalam gigi, misalnya ngaca nih giginya crowding nggak? Crowding tuh berjejal nggak? Tumpang tindih, maju mundur, atas bawah gitu crowding nggak? Terus adakah gigitanmu kalau gigitannya nggak kena gitu? Atau gigitan terbuka? Atau nama istilahnya kan open bite ya? Adakah yang seperti itu? Itu juga perlu dalam perawatan behel, untuk juga perlu dilakukan perawatan ya. Banyak banget ya dok ya kondisi-kondisi yang bisa kita rawat dengan behel atau kawat gigi itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong nih dok, terkait behel abal-abal, kita dokter gigi pasti udah tahu ya dok ya. Kita udah follow Kortugi juga kan dok. Saya di sini jadi ini dok, jadi endorsein Kortugi nih. Di situ kan banyak banget tuh kasus dok, dari yang nggak tahu ya dok ya macam-macam tuh. Ada yang pakai behel, kemudian nanti ada giginya yang tiba-tiba goyang, ya kan dok. Terus macam-macam tuh dok. Mungkin dokter udah banyak ya dok ya dapat kasus-kasus seperti itu juga Iya, gitu. iya. Pendapat dokter gimana nih? Oke. Jadi bahaya behel abal-abal gitu kan Iya, ya. betul. Jadi harus yang diketahui bahaya behel abal-abal karena mungkin cenderung orang memilih ke behel yang abal-abal itu mungkin karena murah ya. Oh iya dok, jelas. Ya Karena kan? murah dok. Karena murah. Alasannya karena murah. Nah, murah. Tapi harus dipikir dengan cerdas juga dong, murahnya itu apakah worth dengan untuk kesehatan gigimu gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai behel abal-abal tuh kita tidak bisa menjamin yang pertama kebersihan. Akan bisa terjadi infeksi gigi. Infeksi gigi belum lagi bau mulut. Ya kan, bau mulut, belum lagi bau mulut, gigi goyang lagi, belum lagi gigi goyang harus dicabut, dia ompong harus kehilangan gigi. Karena memang behel abal-abal tuh ya kita juga nggak tahu ya dok ya, kadang masih ada karang gigi. Iya kan ya dok ya, ada karang gigi, terus tiba-tiba semua gusinya radang, berdarah dan lain-lain.
Seperti itu ya dok ya? Iya ya dok ya. Mungkin mereka nggak kontrol atau gimana sih dok? Mungkin ya kali ya? Iya. Karena nggak ada evaluasi kan dok. Kita kan harus ada melihat, misalnya kan kalau dokter Ina kan ada ke pasien, kemudian nanti bisa dicek setiap bulan. Itu ya tujuannya dok ya? Iya, betul. Melihat adanya misalnya ada radang atau misalnya ada apa dan lain-lain ya kan dok? Jadi mungkin pemahamannya si pasien ini ke behel abal-abal hanya pasang behel aja. Padahal kalau di ortodontis itu bukan hanya pasang behel, kamu akan dilakukan perawatan behel. Perawatan itu continue dengan kontrolnya. Kalau kamu hanya pasang di behel, hanya pasang saja, belum tentu dia akan maksudnya yang memasang itu akan mengontrol giginya pasien itu ya kan. Begitu mungkin bedanya juga di situ. Jadi nggak ada kontrolnya. Jadi otomatis ya asal pasang gitu asal terpasang dong, asal terpasang udah pasang gitu kan. Sebenarnya kan di dokter ortodontis sendiri dok ya, itu kan pastinya punya planning atau punya rencana perawatannya seperti apa, kemudian giginya maunya seperti apa, sampai akhirnya nanti mencapai ke harmonisan ya dok ya, antara yang rahang atas sama rahang bawah. Sedangkan kalau abal-abal sendiri sih, kalau kita boleh ini ya dok ya, sepertinya kan mereka hanya memasangkan saja, kemudian ya sudah selesai seperti itu dok ya, tidak ada lagi ya udah gitu kan. Dokter sendiri dok pernah nggak dok ketemu pasien abis dari betul abal-abal, pernah nggak dok? Dulu pernah sih. Pernah dok ya? Saya sih berharapnya saya nggak mau pernah. Nggak mau pernah. Tapi jujur aja memang pernah sih sekali gitu kan. Iya dok. Pernah sekali. Dan itu tuh kondisinya saya harus buka semua. Dan mungkin beruntungnya juga dia tidak sampai parah sih. Jadi mau hanya setahun pemakaiannya dia. Ya walaupun setahunnya itu kan agak kasihan juga ya kondisinya. Akhirnya ya saya lepas semua. Akhirnya terus ya sudah. Ulang dari awal gitu. Nah iya betul. Pasti ada diulang dok kalau itu diulang dan pasti pasiennya juga merasa menyesal juga tentunya ya dok ya. Menyesal kenapa nggak dari awal gitu kan. Luar biasa. Jadi keluar biayanya kan double ya. Dan itu nggak murah dok. Ya, dan itu maksudnya masalahnya tambahan, misalnya kan dia udah kondisinya kotor ya, otomatis ada tambahan scaling, harus ada misalnya ada gingivektomi atau potong gusi ya, misalnya ada apa lagi, tambal, cabut dan lain-lain. Nah, itu jadi efek-efek lainnya. Dan sebenarnya behel abal-abal tuh mahal loh dok. Oh ya? Iya dok. Bisa sekitar di atas 3 dok. Oh ya? Iya, luar biasa ya dok ya. Padahal nambah dikit udah sama ortodontis. Iya benar. Kemudian gini dok, pakai pakai kawat gigi nih dok, pakai behel gitu kan. Ada yang pasti ada yang dicabut nggak sih giginya? Oh, ini pertanyaan paling sering nih. Iya, karena kan orang kalau cabut gigi banyak masih yang saya takut dicabut nanti kena saraf, nanti saya ada kebutaan dan lain-lain gitu kan. Saya harus menjelaskan, kita harus menjelaskan itu, mungkin dokter Ina menjelaskan itu harus ini banyak berulang kali gitu. Nah ini mungkin menjawab juga dok pertanyaan yang banyak itu gitu kan. Jadi pakai behel itu harus dicabut nggak sih dok gitu ya? Jadi semuanya itu tidak harus dicabut. Ada juga yang dicabut. Semuanya tergantung kasusnya. Tergantung kasus ya dok ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya masih meragukan, takut ke dokter ortodontis nanti mau pakai behel cabut jadi nggak mau. Jadi konsul aja dulu. Jadi konsul dulu. Apakah kalau lagi kondisi saya sebenarnya harus dicabut nggak dok? Nah itu baiknya konsul tuh seperti itu. Walaupun kalian tidak mau pasang behel saat itu pun nggak masalah kan, paling nggak punya gambaran, punya edukasi tentang pakai behel untuk kasus saya nih tidak ada dicabut nih ya, atau harus dicabut 4 nih, harus cabut 8, harus cabut, itu juga ada seperti itu. Semuanya tergantung kasus, ada yang nggak perlu dicabut, ada yang harus dicabut. Tergantung dari kasus sendiri dok ya, balik lagi dan harus konsul dulu ke ortodontis begitu. Karena memang pencabutan kan juga pasti ada pertimbangan khusus ya dok ya, nggak asal langsung ya ini dicabut gitu kan, nggak juga ya dok ya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dokter Gigi L telah mengisi program di Sultan Podcast pada hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan dapat bermanfaat untuk semua dan juga untuk sahabat Sultan dok tentunya.
Semoga sehat selalu dokter. Saya Amin, doakan sama-sama. sampai ketemu lagi nanti di podcast berikutnya. Oh ya, terima kasih juga saya sudah diundang di podcast Sultan ini. Iya dong, Sangat podcast menyenangkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya dan bisa dipahami. Nah ini yang paling penting dok, Ya. nanti untuk sahabat Sultan yang ingin konsultasi langsung dengan dokter gigi L, itu bisa langsung dok dipersilakan ke poliklinik Ya, gigi, ortodonti di Rumah Sakit Setrabu Banjarbaru. Betul. Ditunggu ya dok ya. Iya, ditunggu ya. Ditunggu Kalau mau konsul- cuman konsul aja sih nggak apa-apa juga, karena Iya, kan Dok. memang jarang ya orang Iya, untuk betul. mengetahui, jadi takut gitu ke dokter gigi. Jangan takut untuk ke dokter gigi. Oh, jangan takut ke dokter gigi dok ya. Jangan takut. Betul dok, ini slogan baru, jangan takut untuk ke dokter gigi. Iya. Karena banyak yang takut dok. Oh iya ya, masa 2023 masih takut ke dokter gigi ya? Ayo betul dok. Tinggal pilih dokter L, udah ada di sini ya. dok. Amin. Iya, iya, iya. Baik sahabat Sultan Podcast, terima kasih atas waktunya. Saya Dr. Gigi Dinas, undur diri pamit dari podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.